Oke, so pagi ini kita akan belajar tentang clustering. Saya pengen jelasin dulu apa itu clustering. Setelah itu kalian nanti akan bermain-main dengan satu interaktif tools untuk pahami algoritmanya. Setelah itu dengan teaching assistant, Dava, kalian bisa generate code pakai GPT atau Claude. Claude jauh lebih baik dibanding GPT kalau yang free. Tapi kalau GPT O1 Pro yang memang berbayar, itu comparable lah dia dengan Claude ya. Oke, so saya bahas dulu materinya. Setelah itu kita akan lihat animasinya atau interactive tools-nya. Dan kalian bisa praktek nulis code dengan Dava. Oke? So, apa itu clustering? Jadi clustering itu saya punya data, saya nggak punya label. Jadi dia termasuk unsupervised learning di machine learning framework kita yang kita bahas sebelumnya, ya. Jadi saya cuma punya datanya itu sendiri, ya. Dan clustering problem itu adalah bagaimana kita kelompokkan atau kita cluster data-data tersebut berdasarkan similarity atau berdasarkan distance atau berdasarkan probability yang menghasilkan data tersebut. Kalau berdasarkan similarity, kita harus define apa similarity dari data tersebut. Misalnya ada satu data set, kita mau partisi berdasarkan similarity-nya, artinya kita harus define metric similarity-nya. Setelah itu kita cluster datanya dan kita lihat berapa hasil clusteringnya. Yang kedua distance. Jadi ada beberapa formal definisi di sini, ada similarity view, distance view, dan probability view. Kalau distance view, ada satu data set, kita cari titik-titik agregasinya yang berdasarkan distance dan kita bikin clusternya. Sedangkan probability view, itu kita anggap bahwa ada satu data set, pasti ada probability yang mengenerate itu. Oke? Bahwa kalau saya punya misalnya kumpulan mata uang Indonesia koin-koin, saya bilang ada probability yang mengenerate koin-koin tersebut dan coba kita estimasi probability itu dari data-data set yang ada. So, teknik-teknik untuk clustering itu banyak sekali. Nanti kita akan pelajari yang umum dipakai, tapi untuk specific case kayak clustering video, image, text, numerical value, itu pasti ada teknik-teknik turunannya yang nantinya kalian bisa dalami di saat kalian udah bekerja. Kalau masih di kampus, kalian belajar yang basic aja dulu, ya. Bagaimana proses kita membuat clustering? Dari data, kita ekstrak features, ya. Jadi kita ekstrak features-featuresnya, terus kita perform clustering algorithmnya, kita running clustering algorithmnya, terus kita validate dan interpretasikan resultnya. Masalahnya ini adalah unsupervised learning, artinya tidak ada ground truth-nya, bahwa saya kasih data yang sama ke dua orang, bisa jadi cluster yang dihasilkan berbeda, interpretasi yang dihasilkan tentu saja juga berbeda. Jadi kita harus bisa benar-benar dalam yang kita pelajari minggu lalu di exploratory analysis untuk melihat fitur-fitur mana yang kira-kira penting untuk menjadi elemen dari cluster yang kita buat. Kalau kalian lihat di pelajaran sebelumnya tentang EDA, clustering teknik ini salah satu elemen dalam EDA, exploratory analysis, untuk memahami pola data. Selain visualisasi, kita bisa cluster. Kadang-kadang kita gabungin visualisasi dan cluster. Kenapa? Karena saya tidak bisa visualisasikan data kalau dimensinya terlalu besar, kita juga mungkin butuh dimensionality reduction untuk bisa memvisualisasikan data.
Oke, saya kasih contoh satu. Eh, ini sebenarnya sudah diperlihatkan sebelumnya. Misalnya saya punya data MNIS, ya. Nanti kalian bisa bikin sendiri ini pakai ChatGPT ya. Jadi kalian prompt untuk bikin proyektor kayak gini. MNIS itu udah jelas bahwa dia ada 9 kategori, ya. 0, 1 sampai 9, 10 kategori data. Let's say saya pengen tampilin dalam bentuk PCA, saya reduce dimensionality-nya. Di sini kalian lihat dari warna-warna ini udah terlihat bahwa dia terbagi-bagi 10 cluster ya. Oke. PCA adalah teknik untuk dimensionality reduction. Tapi kalau saya bilang ada kalau saya kelompokkan berdasarkan distance nearest neighbor, bahwa tetangga-tetangganya mirip-mirip fiturnya, maka saya pakai TSNE. Ya, ini kind of clustering. Oke. Maka dia akan lihat fitur-fitur MNIST dan dia akan kelompokkan berdasarkan distance-distance-nya. Karena visualisasi hanya terbatas dalam 3 dimensi, 4 dimensi udah tidak bisa kalian visualisasikan, maka seperti ini bentuknya. Oke. Juga ada teknik manifold bahwa kita bilang bahwa data kita itu ada satu hidden pattern atau pola tersembunyi yang mengenerate data kita itu kita bisa coba pakai UMap ya. Ini manifold techniques untuk melakukan dimensionality reduction. Oke, jadi ada kaitan erat antara clustering dan dimensionality reduction karena clustering itu butuh visualisasi. Dan kalau data terlalu besar dimensinya, kita nggak bisa visualisasikan. Jadi kita harus perform dulu dimensionality reduction ke 3 dimensi. Setelah itu saya perform UMap clustering, ini hasilnya. Ini pakai manifold techniques. Clustering yang bagus itu adalah yang memang terpisah, sehingga kalian bisa lihat polanya. Kalau di TSNI tadi, itu kalian nggak bisa lihat ya. Kalau ini kan kalian bisa lihat. Mungkin ada yang overlap, kalian bisa masuk ke dalamnya kalau lihat yang overlap ya. Uh, Kalian bisa masuk ke specific label untuk ngelihat di mana posisi klasternya. Tinggal di zoom in, zoom out aja ini. Oke, so play around ini supaya kalian bisa punya intuisi, kenapa sih saya butuh dimensionality reduction? Oh, karena saya pengen visualisasikan, dan visualisasi maksimum 3 dimensi. Kenapa sih saya butuh clustering? Karena saya pengen pelajari pola dalam data. Supaya saya yakin ada polanya dan machine learning bisa berhasil memisahkan pola tersebut. Oke, intuisi dan pemahaman seperti itu jauh lebih penting saat ini karena code bisa kalian generate dengan GPT ya. Misalnya kalau untuk bikin seperti ini, kalian bilang use MNIST dataset. Oke. Perform dimensionality reduction in to 3 dimension using UMap. Okay. And draw visualization of the data in 3 dimension pakai Python library apa, misalnya Seaborn atau Matplotlib ya. Kalau kalian lebih prefer pakai RAS, ya the same prompt cuma define RAS crate yang kalian pengen pakai untuk melakukan dimensional reduction dan visualisasi. Oke, saya lanjut ke materi. Mudah-mudahan ini udah understand ya. So, kenapa kita butuh clustering? Karena banyak sekali case di machine learning itu yang butuh clustering. Misalnya exploratory analysis tadi. Bagaimana kita visualkan data. Bagaimana kita summarize data. Bagaimana kita segmentasi customer-customer di perusahaan kita. Gimana kita lakukan dynamic detection of data stream yang datang. Dan lain sebagainya. Dan akan jadi sangat kompleks kalau kalian berurusan dengan multimedia data analisis kayak images, audio,
Internet of Things, biologi data seperti genomic, social network data, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat teknik-tekniknya. Tadi kalau kita lihat definisinya, ada probabilistic view, ada similarity view, ada distance view. Oke? Nah, kalau kita lihat taksonomi dari tekniknya, itu ada hierarchical dan partitional. Ya, ini jangan dihafalin. Sebaiknya nanti kalian lihat tools untuk visualisasikan algoritma-algoritma untuk clustering, namanya EduClass. Oke? Oke. Data-data yang di cluster juga akan sangat mempengaruhi algoritma yang kita gunakan. Misalnya saya clustering teks atau multimedia atau time series, itu pasti ada spesifik algoritma yang kita pakai untuk melakukan clustering untuk berbagai jenis tipe data. Interpretasinya yang bermasalah karena ini unsupervised, ya. Kalau misalnya saya punya data seperti ini dan saya minta di cluster, kalian datang dengan come up 3 cluster, padahal sebenarnya ada 4 cluster, tidak ada ground truth yang bilang bahwa yang benar 3 atau 4. Ya. Jadi kalian harus bisa melakukan interpretasi secara visual, manual, ngeliatin, oh memang pemisahannya bagus. Gitu ya. Atau pakai supervised insight. Maksudnya ada sebagian data yang kalian tahu labelnya atau klasternya. Ya. Ada sebagian yang enggak, jadi kita pakai supervise. Ada juga yang pakai multiview dan ensemble based insight, dia running banyak algoritma, nanti dia lihat yang mana yang kira-kira sesuai, ya, dari banyak algoritma. Dan yang terakhir pakai validation based insight. Oke, sekarang kita akan pelajari method-methodnya dan algoritmanya. Saya akan skip slide karena nanti kalian jadi pusing lihat slide. Kita akan pakai animasi yang kalian bisa buka dan pakai juga sendiri ya. Oke, sekarang silakan buka EduClass. Saya kasih di chat room dulu ya. Oke, silakan dibuka. Oke, kita akan pilih dataset dulu. Misalnya saya kasih dataset bentuk sederhana aja dulu seperti ini. Atau algoritma dulu ya. Oke, sederhana kayak gini. Oke, so yang disebut partition based algorithm itu dia define satu measure distance. Jadi dia distance view ini atau uh, di sini distance-nya banyak. Yang kalian lihat di Cartesian koordinat, misalnya 2 dimensi, jarak antara 2 titik itu adalah xi dikurang yi pangkat 2 diakarin. Oke, ini yang kita sebut Euclidean distance. Tapi saya juga bisa pakai Manhattan distance. Saya nggak kuadratin, saya nggak akarin, saya cuma ambil absolute value, atau saya bisa pakai pangkat 3 di akar 3, pangkat 4 di akar 4, pangkat 5 di akar 5. Oke. Nah, jadi K-means clustering, pertama pilih distance measure, oke, dan pilih jumlah cluster. Jadi kalau saya lihat sini, oh mungkin clusternya ada 3. Bisa nggak saya pakai Euclidean? Dia cari, benar nggak cluster 3 itu dia bentuk, ya? Gimana caranya K-means bekerja? Oke, pertama dia tentukan cluster center secara random, yang posisi dari yang warna-warna ini ada 3 nih cluster center. Setelah itu dia assign tiap data ke cluster dan dia cari mean point atau centroidnya. Kira-kira kalau tiap data ini di mana centroidnya? Di warna hijau, kuning, atau coklat. Oke, ada rumusnya pasti menghitung centroid dan menghitung distance ke centroid, mean point, ya. Setelah itu dia iterasi, ya, sampai centroid yang dipilih oleh setiap data itu tidak berubah. Kalau kita lihat iterasinya,
Oke. Kenapa dia tidak pilih di posisi tiga bola tadi ya? Kenapa ini sentroidnya di tengah-tengah, nggak di tengah-tengah gitu ya? Ini menarik kan? Apa yang menentukan itu? Coba kita ubah distance-nya. Masih aja, oke? Kita ubah lagi, misalnya pakai pangkat 3. Sebenarnya yang kita harapkan bahwa tiga data ini ada tiga bola ya. Polanya ini kalau kita visualkan, kalau kita lihat secara visual kan ada tiga bola. Kenapa di sini bolanya dia taruh? Nah ini menarik ya. Jadi distance based view, tentukan centroid dan cari jarak titik-titik di mana dia paling dekat atau mean point ketiga centroid tersebut. Dan itu bukan necessary sentral di tengah yang kita pikirin secara intuisi. Oke? Oke. Nah, ini memvalidasi tadi saya bilang bahwa tidak ada ground truth-nya. Bahwa memang algoritmanya bekerja, dia dapetin seperti ini. eh, tiga, tiga klasternya. Oke? Next. ISO data. Ini persis kayak k-means. Saya harus tentuin jumlah klasternya. Tapi saya bisa batasin, saya bisa kasih constraint maksimum iteration-nya, mean point-nya. Oke, nanti kalian bisa lihat definisi mean point-nya itu apa. Jadi jumlah klasternya K, max iternya jumlah maksimum iteration, minimum point-nya itu sampel minimum yang dibutuhkan supaya klasternya valid. Minimum distance itu jarak minimum, jika distance-nya smaller dan minimum distance, maka digabung klasternya. Jadi agak beda dengan k-means tadi. Jadi dia ngelihat kalau misalnya jarak minimum distance-nya masuk, dia bisa gabungin klasternya. Oke? Coba kita pakai Euclidean, tapi pakai ISO. Oke, saya ubah ke Manhattan. Kalian bisa play around sampai kalian punya intuisi bagaimana masing-masing algoritma ini bekerja. Ya, karena kalau intuisi kalian punya data nanti, kalian bisa bilang dari data ini lakukan dimensionality reduction, perform ISO data, set dia punya parameter sekian, ya. Itu jauh lebih penting dibanding kalian nulis code manual dan belum tentu benar, ya. Karena AI sekarang menulis code jauh lebih baik selama prompt atau instruksi yang kalian berikan ke AI itu make sense, ya. Oke, lihat. Di sini dia udah mulai gabungin beberapa cluster. Tapi tetap belum di centernya, ya. Oke, saya stop. Sekarang saya pindah lagi ke linkage base. Apa itu linkage base? So, misalnya data yang sama saya pakai. So, linkage base, dia bekerja dengan kompleksitas lebih mahal, tapi saya tidak perlu taruh jumlah cluster. Jadi nggak ada K sama dengan 3. Algoritmanya akan mencari klasternya setelah saya define distance-nya. Misalnya saya pakai Euclidean distance. Oke? Cuma algoritma ini mahal karena n pangkat 3 kompleksitinya. Oke? Outputnya nanti ada dendrogram, kayak pohon, untuk menunjukkan klaster-klasternya. Cara bekerjanya, dia hitung distance sebagai proximity matrix. Oke? Dan dari matrix itu dia cari single linkage. Linkage itu kayak ikatannya atau ininya. Akan lebih visual kalau kalian lihat diagram dendrogram di bawah. Oke.
Nanti dia akan bentuk dendrogram. Kalau single linkage, dia cuma ngelihat tetangga yang terdekatnya, tetangga pertama terdekatnya. Di bawah itu dia lagi membentuk dendrogram ya. Dia ngelihat tetangganya, kalau berdekatan, dia flag warnanya sama ya, untuk join the cluster. Kalau dendrogramnya berikatan di layer pertama, dia gabungin lagi dendrogramnya. Ini akan terus sampai dia membentuk pohon dendrogram. Untuk implementasi code seperti ini, kalian tinggal minta ke AI, ya. Nanti kalian bisa praktek sama Dava, misalnya pakai data MNIST, bisa nggak dia bikin dendrogram? Ya, atau pakai data MNIST, reduce jadi 3 dimensi, terus perform clustering untuk ngelihat. Asumsikan kita tidak tahu labelnya, ya. Nanti kalian bisa lihat apakah terbentuk dendrogram untuk masing-masing label angka 0, angka 1 sampai 9. Oke. Lihat di bawah dia akan bentuk. Memang ini algoritmanya agak lama, n pangkat 3 ya. Apalagi kalau saya pakai complete linkage atau average linkage, centroid linkage ya. Jadi nanti kalian harus perlu coba-coba sendiri masing-masing algoritma ini. Make sure kalian punya intuisinya, apa bedanya tiap algoritma ini. Intuisi itu penting supaya kalian bisa minta code ke Claude atau ke GPT dan bisa mengakses code tersebut apakah code itu benar apa enggak. Karena kalau kalian nggak punya intuisi dan common sense, code apapun yang dikasih oleh ChatGPT menurut kalian itu benar, ya. Padahal belum tentu. Bisa jadi prompt kalian salah. Oke. Sekarang saya lanjutkan yang terakhir, teknik yang disebut density base. So density base itu me- memiliki input, kita harus tentukan distance di mana kita ambil tetangga-tetangganya. Kita sebut itu epsilon, dan kita harus masukkan min PTS, itu minimum number dari titik-titik yang dibutuhkan untuk membuat cluster yang berhubungan, ya. Jadi misalnya saya bilang ambil tetangganya 5, min poinnya 3 untuk membentuk cluster, jangan sampai 2 udah dibikin cluster gitu ya. Setelah itu pilih distance dan kalian lihat bagaimana dia bekerja. Dia akan scan, makanya namanya DB scan ya. Nah, looks like pola ini lebih bagus pakai DB scan. Untuk pola data seperti ini, karena yang tadi baik itu dendrogram, yang pakai hierarki, itu selalu dia bikin tidak sama dengan 3 bola data ini ya, pola 3 bola ini. Dia running dengan algoritma lebih murah, N log N dikurang N kuadrat. Lihat, nah ini cluster yang kita harapkan. Oke. Tapi bagaimana kalau saya nambahin ini jadi 5? Lihat, apa perbedaannya? Lingkarannya lebih besar ya, karena min PTS tadi itu definisinya minimum number untuk dia membentuk cluster. Oke. Di kalian harus punya insting atau intuisi, apa artinya epsilon, apa artinya min PTS. Oke, saya lanjut. Kita akan lihat teknik lain namanya optics. Optics itu kayak sinar, ya. Lihat dulu definisinya. Epsilon itu adalah distance untuk retrieve neighborhood, dan min PTS itu minimum number of point yang dipakai untuk membentuk dense region. Nanti kalian bisa ubah-ubah nilai epsilon dan nilai min PTS. Saya pakai Euclidean distance. Nah ini kayak dia tembakin sinar ke tetangga-tetangganya.
dan dia perform algoritma sesuai pseudocode yang di samping ini. Kompleksitinya mirip dengan DB-Scan, bedanya kalau tadi pakai lingkaran, kalau ini dia pakai sinar, garis. Dan karena dia menghitung reachability, ada plot di bawahnya namanya reachability plot. Kalian harus bisa mengartikan dendrogram dan reachability plot. Oke? Oke, setelah kalian punya common sense di edu class ini, saya harap kalian bisa prompting, kalian bisa pakai dataset public, belajar untuk bagaimana implement algoritma-algoritma yang kategorinya partition, linkage, dan DB-scan. Dan kalian punya intuisi, oh kalau polanya seperti ini bagusnya saya pakai DB-scan ya. Kenapa? Karena kalau K-means itu dia bisa jadi posisi klasternya nggak sesuai dengan pola yang saya lihat pakai mata gitu ya. Contoh misalnya ini. Saya coba load data yang lain ya. Ya ini. Ini bagusnya pakai apa? DB-scan. Ya mungkin kalian bilang cobain DB-scan kalau polanya begini ya. Mungkin ini satu cluster, ada 3 cluster kalau DB-scan. Nah, di sini kalian bisa latih-latihan melihat pola data dan kalian bisa predik ini bagusnya pakai apa. Misalnya ini. Ya mungkin ini saya mungkin lebih cocok pakai optik. Oke? Intuisi itu yang kalian butuhkan, ya. Bagaimana kalau polanya begini? Ini mungkin saya lebih cocok pakai DB scan. So yang membuat engineer itu baik dibanding yang lain itu kalau dia punya intuisi yang orang lain nggak punya. Bukan kalau dia nulis code lebih cepat. Karena nggak ada yang ngalahin AI nulis code, nanti Dava akan nunjukin. Intuisi itu terbangun karena pemahaman kalian terhadap fundamental dan konseptualnya, dan waktu kalian praktek, waktu kalian berinteraksi sama algoritma itu kalian lihat dia punya impact. Oh, kalau algoritma ini begini kerjanya. Intuisi itu kalian bangun dari situ gitu ya. So, latihan dengan ganti-ganti data sehingga pelajaran clustering ini kalian punya intuisi. Kalau datanya begini, ya bagusnya pakai apa? Ini bagusnya pakai apa? Gitu ya. Itu sangat penting buat kalian lakukan. Sekarang saya balik ke slide. Implementasi algoritma itu ada pakai scikit-learn. Ini library dari scikit-learn. Ini fitur-fiturnya dia punya k-means, min-shift, spectral, ya. Dia punya DB-scan optic, ya. Jadi pada saat kalian nanti minta code, make sure kalian tahu method atau algoritma apa yang kalian pengen implement dan parameternya apa. Setelah itu kalian running, kalian harus bisa mengerti apa itu dendrogram, bagaimana mengartikan dendrogram, ya. Pakai do cluster supaya kalian bisa punya intuisi apa itu dendrogram. Ini tadi kita skip running karena lama. Nanti kalian spend waktu. Oke? Oke. So, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kalian perlu berlatih bangun intuisi dan perlu berlatih untuk menulis code, ya, pakai AI dengan intuisi yang kalian punya, ya. Nanti belajar sama Dava bagaimana pilih dataset, lakukan clustering, ya. Dan kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, ada banyak buku clustering di sana, di luar sana. Sekarang saatnya belajar dengan sangat cepat, karena kalian cuma scan read, oh lihat ada algoritma ini cocoknya buat ini. Algoritma ini cocoknya buat ini. Karena setiap case clustering ada yang specialized case. Misalnya time series clustering, nggak ada di scikit-learn ya. Atau high dimensional data, orang pakai Cluto.
ada yang pakai misalnya Metis untuk graph partitioning. Ini udah topik-topik advance yang nanti pada saat kalian bekerja, kalian harus ngelihat algoritma clustering apa yang cocok untuk tipe data apa. Untuk sekarang kalian fokus yang ada di edu class aja, make sure kalian bangun intuisinya, supaya pada saat kalian ketemu case, kalian bisa kerjakan dengan pakai intuisi yang kalian miliki. Oke? So, karena ini adalah unsupervised learning, validasinya pasti sangat-sangat bias ya. Misalnya saya bilang cluster saya paling bagus, statement itu aja udah salah ya. Karena ini unsupervised, nggak ada yang bisa bilang my cluster is better than another cluster. Oke? So, tapi ada metrik-metrik yang kita agree untuk kita mengukur validasi dari measure ya. Di sini ada beberapa external validation metric yang kalian bisa pakai. Jangan dihafalin, karena kalian bisa tanya ke ChatGPT, coba pakai external validation metric dan jelaskan apa itu metrik yang dipakai untuk mengevaluasi cluster yang kalian bikin ya. Di sini ada entropy, purity, dan lain-lain sebagainya. Pasti ada teknik yang pakai specific measure. Nggak mungkin semua measure ini cocok untuk semua teknik. Nah, itu nanti kalian bisa bertanya ke ChatGPT pada saat bikin prompt, bilang untuk teknik clustering ini apa external validation measure yang cocok dan implement di dalam code kalian, sehingga kalian bisa dapatkan external validation, bukan cuma berdasarkan intuisi waktu kita ngelihat dia punya cluster. Oke? That's it buat hari ini. Silahkan lanjut dengan Dava. Kalian juga bisa pakai Orange untuk building cluster. Kalau nggak salah di sini juga ada clustering teknik ya. Kalau kalian lebih seneng code, silahkan pakai code. Ada yang suka pakai Rust, ada yang suka pakai Python. Saya harap kalian jangan pernah depend hanya ke satu language ya. Karena Python bagus untuk rapid prototyping, tapi kalau saya minta kalian bikin robot seperti robot NVIDIA yang baru itu Grook, ya, capacity dari operating systemnya kecil, hardware-nya kecil, ya kalian harus bisa sistem language seperti Rust. Itu kenapa kita buat buku pakai Rust, ya. Karena terlalu banyak di luar sana seakan-akan yang paling bagus ya Python, padahal nggak begitu ceritanya. Oke, so di sini ada beberapa teknik juga kalian bisa coba nanti ya. Untuk clustering itu pasti ada di unsupervised teknik, di model unsupervised ya di sini. Ini kalian lihat ada distance file, ada TSNE, ada distance map, hierarchy clustering yang tadi kita bahas, ada k-means, ada low-min clustering, ada dbScan, manifold kayak UMAP, cukup lengkap ya. Jadi kalian bisa drag and drop di sini uh, dan praktis di sini. Kalau kalian udah bikin di sini, kalian bisa minta ke GPT generate code-nya ya. Kalau nggak salah, ini tuh ada filenya. Kalau kalian save, filenya itu isinya XML ya. XML-nya kalian upload ke GPT, bilang implement code-nya pakai misalnya dari XML ini, understand ini adalah clustering dari Orange, convert XML ini menjadi Python code. Itu udah gampang sekali dilakukan, ya. Jadi jangan worry soal code-nya, worry soal apakah kalian punya intuisi dan common sense-nya. Oke. Next, terakhir, di buku kita yang ditulis oleh teaching assistant kalian ada di chapter 9 tentang clustering. Di sini dibahas apa yang tadi saya ceritakan. Oke. Edu class, dan kasih contoh code untuk implement edu class. Ya. Jadi bahas setiap method, terus kasih contoh code pakai Rust. Kalian juga bisa mengenerate code-code seperti ini pakai Rust ataupun pakai Python. Oke? Jadi sekarang coding itu udah lebih trivial.
Dan berulang-ulang saya bilang bahwa jangan anggap bahwa machine learning, deep learning itu adalah pemrograman saja. Karena ada model matematik di belakang, ada algoritma di belakang yang harus kalian pahami, dan itu jauh lebih penting untuk dipahami selain menghafal code, ya. Jangan sampai kalian nanti ikut-ikut di komunitas, seakan-akan kompleksiti dari development machine learning itu hanya di code-nya. Padahal itu nggak kompleks. Code-nya tinggal minta, ya. AI yang harus kasih code-nya. Jangan dibalik-balik situasinya karena kalian ada di zaman AI, di mana AI udah jauh lebih baik dalam hal-hal tertentu dibanding manusia. Salah satunya adalah coding, ya. Oke, terakhir saya pengen demoin untuk bagaimana kalian bekerja. Oke, untuk minta code ya, nanti setelah ini Dava akan lanjutin, tapi saya akan bikin code-nya pakai satu framework yang sering saya pakai. Konteks, oke, objektif, terus style, tone, audience, dan yang terakhir result. Oke, framework ini sering disebut CoStar. Konteks, objektif, style, tone, audience, result. Oke, konteksnya adalah saya pengen bikin clustering MNIST, ya. We want to have a clustering analysis of MNIST dataset. Oke, saya kasih dia konteks. Assuming we don't know the label. Okay, so we have the MNIST data and want to find best performing clustering algorithm and visualize the result. Oke? Okay? Nah, objektifnya. Setelah konteksnya kamu kasih objektifnya. Oke? Okay? Find out the best clustering method for MNIST. Oke? Okay? Do dimensionality reduction. To visualize the, ya mungkin find out the best MNIST dataset. Kalian bisa pakai bullet point di sini ya. Habis itu run the clustering algorithm on MNIST dataset. Oke, download dulu ya, download di MNIST dataset. Oke, terus find metric, evaluation metric for the algorithm. Okay, perform dimensionality reduction on it. Visualize the data in 3 dimension. Okay. Oke, style. Kalian bisa write the code using Python and related library, dalam kurung recommend by you. Oke, tone-nya make the code clear and well documented.
audiensnya, this code will be used by misalnya data scientist, hasilnya kalian pengen minta working code, documentation, and visualization of the cluster, report, evaluation. Oke? Oke. Ini misalnya kalian duduk-duduk di kafe sama teman-teman kalian. Oke, ini kita punya prompt, copy ya. Kayaknya belum yakin teman kalian tentang prompt itu, jadi kalian bisa bilang revise the prompt to get better code. Jadi jangan dulu dijalanin prompt tadi, suruh dia revise dulu gitu ya, sama si Claude. Oke, lihat. Dari ide yang kalian kasih itu, dia kasih itunya, set. Terus kalian ambil mulai dari konteksnya, baru kalian paste, lihat apa yang mau diubah lagi. Misalnya use Python with scikit-learn, ya. Tapi mungkin kamu bisa tambahin PyTorch, nggak usah TensorFlow, karena sama aja itu ya. Oke, bla 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 bla. Oke, kamu happy, then run. Lihat, kalau kalian masih menganggap bahwa machine learning is programming task, sama sekali enggak. Kalian nggak bisa compete kecepatan dia untuk menganalisa code yang ada. Dia masih kerja nih, ngelakuin tugas yang kalian kasih. Ya, sambil nunggu saya coba buka Google Colab. Dia masih bikin code-nya ya. Ini autornya dia bilang Claude. Claude ini belajar dari banyak code di GitHub ya. Lihat dia pakai library apa aja nih, Matplotlib, Seaborn, bla 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 bla. Ini dia udah masih nulis ya. Dia masih nulis code. Nah, kalau kalian punya Claude yang free, itu pasti terbatas tokennya ya. Kalau habis tokennya ya kalian harus langganan. Saran saya kalau kalian udah di semester akhir, sebaiknya langganan. Supaya tugas-tugas semester kalian bisa, tugas penelitian kalian bisa lebih cepat. Ups, habis saya punya token. Habis tokennya. Saking panjangnya code yang dia kasih. Oke, sekarang saya coba pakai GPT O1. Saya paste di sini. Nah, kalau ini nggak habis tokennya. So, yang penting kalian lihat dari draft prompt yang kalian tulis di warung kopi sama teman-teman, ya. Kalian revise dan dapat prompt yang tadi. Oke, lihat ini dia masih nulis. Oke, kita siapin dulu tempat kita jalanin code-nya. Wait, lihat library apa yang dia pakai, NumPy, scikit-learn, bla, UMap, scikit-learn, Python. Oke. Oke, saya dapat code-nya cukup panjang. Biasanya code dari cloud itu lebih baik ya. Jadi saya saranin kalian pakai cloud ya. Tapi
karena tadi terbatas ya. Coba kita jalanin di sini. Kalau nanti code-nya ada error, paste lagi code-nya di GPT, suruh dia fix. Orang dia yang nulis kan. Tinggal dipaste code-nya, suruh dia fix code-nya. Yang penting kalian udah happy dengan alur cerita dari code ini ya, bahwa dia load MNIST. Ini oke. Dia sample, dia perform dimensionality reduction, dia apply clustering, dia evaluate performance, dia visualize in 3D, include. Ya, kalau itu udah oke, kalian lihat implementasi code-nya. Nah, kalau kayak gini, harusnya dia lagi bekerja ini ya. MNIST itu 22.000 dataset. Jadi pasti lama. Oke? But it should work. Ya. So, please latihan. Ya. Saya stop sampai di sini kuliahnya. Mudah-mudahan kalian excited bahwa sekarang saatnya belajar matematik lebih jauh, bukan belajar coding. Ya. Coding pasti bisa dilakukan oleh AI, lebih baik dari kalian bisa lakukan selama kalian punya intuisi dan common sense. Silakan lanjut sama Dava dan Farel. Saya stop sampai di sini. Oke, thank you Pak Isman. Sorry, lupa nyalain audio. Oke, sebelum lanjut ke quote, ada pertanyaan kah tentang materi tadi? Mungkin asking any question. Kalau mau tanya aja. Kalau nggak ada, kita lanjut ke hands on ya. Jadi agak kita review bentar. Ini di buku MFVR, kalian bisa lihat di chapter 9. Beberapa udah dijelasin di materi tadi. Oke, agak recall materi di minggu-minggu awal. Jadi kita kalau waktu belajar mesin learning itu di jenisnya dibagi 3. Jadi ada supervised, unsupervised, sama reinforcement learning. Beberapa minggu kemarin kita belajar supervised, jadi kita mengklasifikasikan data, data target data dari dataset yang ada. Jadi biasanya kita pakai data iris. Jadi di sini tuh ada 3 kelas, jadi kita coba klasifikasikan
Nah, sebenarnya kalau kalian juga bisa clustering dari dataset Iris. Jadi di target itu kalian drop aja, terus fitur-fiturnya kalian coba buat di K-means ataupun di Basecamp. Kalian coba-coba aja di rumah, boleh pakai ChatGPT. Nah, sama review beberapa materi di supervise. Jadi kita dulu beberapa minggu lalu itu kalau cara kerja KNN, salah satunya itu adalah yang paling awal eh, menghitung jarak antara eh, dua titik poin ini. Nah, sebenarnya konsep distance atau jarak itu kepake terus sampai kalian nanti belajar generatif AI itu bagian dari mesin learning yang advance yang paling terbaru. Nah, di, di Euclidean itu kalau kita punya titik dua titik katakanlah X1 sama Y2, cara ngitungnya adalah kayak ngitung jarak biasa. Nilai X1 dikurangi Y2 dikuadratkan lalu di akar kuadrat. Nah, kita di sini akan coba write a code dari scratch buat ngitung distance Euclidean. Jadi kita coba import library matematik, NumPy sama Matplotlib. Ini matematik untuk perhitungan distance-nya dari sum, akar kuadrat sama root square. NumPy ini untuk perhitungan metriknya dan Matplotlib ini untuk per visualisasi dari grafik. Oke, kita pakai contoh seperti di persamaan ini di P1 dengan koordinat X1 sampai XN. Kita coba paling yang gampang aja pakai dua dimensi. Nah, ini contohnya kita punya dua titik. Satu, titik satu itu koordinatnya X-nya 1, Y-nya 2. Sedangkan yang titik kedua ini ada di 4 dan 6. Oke, pertama kita coba definisikan distance dari fungsi Euclidean ini pakai fungsi biasa. Jadi kita namain fungsi Euclidean dengan input P1 dan P2. P2.
Ya, ini logikanya. Jadi eh, setiap titik X1 dan Y1 kita pangkatkan dulu, lalu kita sum. Setelah itu baru di root square. Titik A dan titik A minus B kita pangkatkan, lalu kita jumlahkan untuk perulangan A dan B. Fungsi shift ini, jadi em, kalau kita punya matrik sampai dimensi ke n, jadi fungsi ini nggak ngitung X1 sama Y1 doang. Jadi ngitung semua semua dimensi yang ada. Eh, Nah, selain distance Manhattan, eh, ada cara ngitung distance lain, yaitu sorry, selain Euclidean, ada cara ngitung distance lain pakai Manhattan. Bedanya kalau ini kita pangkatin lalu root square, ini cuman nilai absolut aja. Jadi nilai variabel A dikurangi B, lalu kita beri absolut. Jadi jika nilai A dan B ini eh, outputnya negatif, jika dikasih absolut, kita membuat nilainya jadi positif, terus lalu kita jumlahkan untuk semua variabel A dan B sampai dimensi ke N pada nilai titik P1 dan P2. Yang ketiga itu ada Minkowski. Kalau di machine learning biasanya jarang dipakai. Dia kebanyakan pakai Euclidean sama Manhattan aja. Fungsinya ini nilai X1 dikurangi Y1, em, lalu diabsolutkan di pangkat P, lalu di root square per P.
Nah, jadi kita punya dua titik ini, 1,2 sama 4,6. Lalu kita pengen tahu seberapa jauh jaraknya ini. Nah, kalau pakai Euclidean itu nilainya 5. Kalau Manhattan dia 7. Nah, di kasus ini Minkowski ini sama-sama Manhattan. Sorry, sama-sama Euclidean. Nah, eh, setelah ini coba kalian search di Google ataupun ChatGPT gitu, coba cari biasanya kalau em, setiap distance ini dia penggunaannya masing-masing. Kalau ada yang dia robust ke outlier ataupun cuman bisanya di lower dimension data. Jadi simpelnya gitu, di konsep tadi yang dijelasin Pak Risman di K-means ataupun di Basecamp, dia calculate data-data di clustering dataset yang dikasih. Nah, itu eh, dari sensor yang ada, dia calculate distance-nya untuk setiap satu poin ke poin lain. Jadi kalau dia dekat ke centroid itu dan masuk satu kelas, dia diklasifikasiin ke kelas atau di target yang sama. Jadi sebenarnya konsepnya mirip-mirip di supervised. Bedanya kalau di unsupervised itu nggak ada target di datasetnya. Nah, kalau ada kalian nemu dataset yang ada targetnya, tinggal di drop aja. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan lagi kah? Oke, kalau misalnya data kita banyak fitur atau kolomnya, metode jarak mana yang paling cocok dipakai? Nah, jawaban singkatnya itu, kalau Euclidean nggak cocok untuk sparse high dimensional data. Untuk yang Manhattan itu lebih cocok. Terus Manhattan juga kadang lebih cocok kalau ada data yang outlier di multidimension. Jadi kalian coba explore aja dan juga em, coba cari dataset yang fiturnya itu banyak ataupun outliernya banyak di satu dimensi, dua dimensi, categorical outlier ataupun numerical, coba-coba aja. Nah, kalau categorical dataset yang ada outlier, itu fitur engineering-nya juga beda. Coba kalian juga explore aja. Kalau jenis sistem yang sering dipakai, kalau yang paling sering dipakai karena gampang itu Euclidean, itu dari konsep supervised di TNN, terus dimensional regression di PCA, SNA, ataupun clustering sampai di Gen AI, itu mostly pakai Euclidean karena komputasinya lebih gampang. Iya, Minkowski itu aslinya eh, half and half di dua distance yang udah disebut tadi. Dia bisa robust outlier dan juga high dimensional data lebih oke, tapi jarang dipakai sih. Yang sering tuh LPD ya. Lebih gampang komputasinya di space, Hilbertian space, atau kalau namanya, kalau di AI itu hmm, vector machine. Hmm, Nanti kalau kayaknya habis push S, kita belajar itu.
Oke, kita masuk ke materi yang dijelasin tadi. Kalau distance distance itu cuman overview. Itu sebenarnya materi minggu-minggu awal, cuman lupa nyampein aja. Jadi mention ini, mention sekarang sih. Eh, Tetap dikasih karena penting sampai kalian belajar di Gen AI atau large language model, di konsep auto encoder, decoder, terus sampai konsep general adversarial network penting itu. Oke, di di Repo Week 6 ini materinya udah lengkap. Ini sebenarnya materi semester lalu, tapi udah oke banget, nggak banyak lubah sih. Oke, ini lanjut jelasin di K-means. Di sini saya pakai library Knit, lalu ambil dataset iris untuk metrik yang dipakai silhouette score sama sampel, klasternya pakai K-means, preprocessing pakai standar scalar biasa, terus di sini import nil locator. Ini load iris kita taruh di data frame, terus labelnya atau targetnya kita drop, terus fi- filternya kita ambil di panjang bunga, lebar sama labelnya, terus visualisasiin biasa. Jadi kalau di dataset iris itu di Sentosa panjangnya sekitar 1 sampai 2 cm, untuk lebarnya sekitar 0,1 sampai 0,6, sedangkan untuk yang Virginia ini lebih lebih sparse. Nah, di sini saya coba ambil klaster, eh, ini coba ambil 7 klaster, lalu dimasukkan ke list, ambil fiturnya panjang sama lebar, lalu kita coba scalar di standar. Biasa ini karena dataset Iris gak ada outlier sama distribusinya normal juga. Terus ini coba perulangan clustering, modelnya K-means, lalu calculate inersia, sama cari em, centroid di setiap cluster ini. Ini pakai visualisasi Seaborn biasa. Jadi ini outputnya, kalau klasternya 1, jadinya gini. Dan ini juga cluster, ini pakai cluster 2. Dan ini mulai pakai cluster lebih dari 12 di dataset di atas. Ini centroidnya dibagi 2 di Virginia kalau nggak salah. Nah, kalau 4, setiap 2 kelasnya ada 2 centroid. Nah, ini semakin banyak, semakin bagi makin sedikit. Nah, kalau gini gimana tahu cluster mana yang terbaik? Itu pakai locator jadi ada 7 cluster di atas. Elbow metodenya ada di sini, eh, titik patahnya. Jadi ini yang paling optimum. So, setelah itu kita coba cari parameter, metrik lain. Eh, Logic code-nya juga sama, set
cluster, masukin di list, fitur yang diambil sama nah ini untuk dua cluster 0 sama 1. Jadi kalau di dua kelas ini mendekati nilai threshold, jadi dia yang paling optimum. Nah, untuk cluster yang tiga cuma satu aja yang lewatin titik thresholdnya, dan dua kelas ini jauh. Nah, makin lama makin kelihatan bedanya. Jadi kita pilih yang ini karena paling mendekati di threshold 90%. Nah, ini juga sama kayak tadi. Cari yang paling tinggi, yang mendekati 100%. Kasus ini 90%. Nah, setelah itu coba pakai artificial dataset. Import datanya, ambil 500 sampel, 5 center, divide-nya 60. Lalu pakai dua fitur, coba divisualisasiin. Lalu logic code-nya juga sama kayak di atas. Nah, jadi kalau ini dua cluster, kalau ini senternya sekitar sini, dan cluster ini di sekitar di pertengahan ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kayaknya yang mendekati optimum secara kan sekilas antara cluster 4 sama cluster 5. Nah, karena tadi udah tahu di awal kita buat 5 center ini, tapi yang 4 ini mendekati karena jarak dua cluster ini dekat banget. Jadi dia clusteringnya nyatuin dua kelas ini. Terus ini pakai ini locator sama titik patahnya jadi 5. Nah, untuk siluet skornya lumayan deket antara 4 sama 5. Jadi kalau ada kalau mama nanti ambil dataset, kalau di dataset asli ataupun non Kaggle dataset pasti agak susah nentuin ini point sama siluet score. Jadi em, nggak bisa pakai salah satu doang, coba pakai dua-duanya, ataupun kalau masih ragu mana yang cluster yang dipilih, coba ekspor metrik yang lain. Nah, ini juga sama sebenarnya. Kalian nanti notebook ini coba main-main aja di Colab. Ini ada 5, cuman yang satu jauh, yang ini dekat. Nah, pembagiannya kayak gini. Di cluster 4, ini karena yang ngitung jarak titik per data per target, oh sorry, per cluster itu dekat, maka dia gabungin cluster ini. Nah, nanti kalau di dataset asli, eh, titik patahnya agak susah dicari. Dia pasti nggak kelihatan titik patah gitu, kayak melandai gitu. Nah, ini siluet skornya yang paling tinggi ini 5. So, ada pertanyaan kah? Ini notebooknya di semester kemarin saya buatin K-mean clustering sama
Dan 2 gram. Oke, jadi kalau kalian punya dataset yang fiturnya banyak, cara yang paling gampang itu sederhanain fiturnya sama pakai dimensional reduction. Coba explore dimensional reduction nanti. Oke, kayaknya tinggal 5 menit lagi. Ini ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya balikin ke Dava. Oke, teman-teman, untuk kelasnya kita akhiri. Terima kasih yang udah join. Dan nanti untuk record kelas week 5 hari ini nanti akan diupload ke YouTube dan di-share ke grup kelas, grup chat WA. Dan jangan lupa kerjain tugasnya yang week 3 dan week 4. Untuk nanti yang week 5 nanti menyusul paling setelah selesai libur lebaran di di tanggal 12 April hari Sabtu nanti. Oke, aku izin endingnya.